Nama Bapak Bonifacius Kema, asal Sabudom, Kampung Sigat. Nama saya Petronella Tiamaro. Nama lengkap Antonius Dorima. Ignatius Murim. Simon Kanua. Kalau nama lengkap Maria Adelina Yuara. Bapak lahir 1962, tanggal 7 bulan 7 16 bulan 12 1973. Tahun 2000. 5719 bulan 8 itu. 57 1957. Tanggal 13 bulan 12 tahun 94. Tanggal 1 bulan 7 1969. Pendidikan terakhir Bapak sekolah dasar. SMA. SMP kelas 3 sama lulus. Kedua. Putus sekolah SMP. SMA. Kalau Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 17 Agustus tahun 1945. 17 bulan 8 545. Kalau itu kurang tahu lah. Tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tanggal 17 Agustus Tahun 1945. perang Lawan penjajah, dengan Belanda. penjajah Jepang. Ya, perjuangan kemerdekaan kita adalah dengan persatuan. Kemudian kami tidak saling menjatuhkan teman lain. Makanya kami sukses merdeka pada tahun 1945. Yang pertama yang saya dengar sejarah kemerdekaan Indonesia, buat persiapan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk lebih duluan. Itu perjuangan itu Soeharto dengan Hatta, itu Bung Hatta. Yang dulu penjajah Belanda. Cita-cita bangsa Indonesia mau berdiri sendiri, mau merdeka, membuat negara sendiri dari Sabang sampai Merauke. ada berapa puluh pahlawan gugur. Maka biasa lewat sejarah kita peringati kembali pada tanggal 17 Agustus itu. Sementara itu kita masih belum ada di perkampungan baru ini. Kami masih di dusun, yaitu di tengah rawa, orang bilang dusun terapung. Jadi kita hidup di atas air. Ya. Dari situ pemerintah pindahkan kita 1971, dipindahkan ke Padua sini. Belum ada cita-cita. Nanti negara yang buat program pemindahan. Tahun 70-an itu, 69 itu. Dari rawa naik ke darat. Yang orang bilang semua di daratan ini. Tapi akhirnya dulu pastor Belanda Anton Pragi, dia bilang ini kamu ada tanah di pantai Selat kah? Tidak. Kamu pindah. Sebesok ada keramaian di Selat ini. Akhirnya orang pindah lagi. Lalu ada kita tanah juga. Yang pastor Belanda itu dia bilang saya mau kasih nama ini. Kampung Padua ini. Yang sekarang bilang sebenarnya Kalua.
Kampung Kalua. Nama asli itu. Bebas, merdeka itu bebas. Merdeka itu sudah bisa mandiri. Merdeka itu adalah satu tanggung jawab yang artinya kita berdiri di atas kaki sendiri. Ya. Kita bertanggung jawab untuk negara republik, kita sendiri punya tanggung jawab. Merdeka ya kita bebas dari penjajahan. Kami tidak takut-takut, kami mau berjualan bebas, kami tidur nyenyak. Ada pemerintah yang melindungi kami. Merdeka kita senang. Ya, kita senang, kita merasa bebas. Kita penjajah itu terkurung. Walaupun kita di kampung-kampung, di pelosok, tapi kita rasa juga pendidikan tidak betul. Hanya sampai kelas 3. Itu sudah tamat itu. Nanti ke Kimam, ikut SMP. Tapi ya begitu. Dan nanti orang yang lebih pintar. Yang pintar bodoh itu kembali. Sampai hanya 1-2 yang ke Merauke. Dan orang terima. Tapi yang banyak-banyak itu kembali dengan alasan macam-macam. Akhirnya banyak buta urus di kampung-kampung. Ya, kalau dilihat-lihat Padua ini, masyarakat Padua ini belum sejahtera. Kami belum sejahtera. Belum. Sudah. Ya, kelihatan setengah sejahtera lah. Dalam arti masih kita buta dalam pembangunan, pendidikan, kesehatan. Itu kita masih buta. Karena listrik belum ada. Di sekolah juga masih begitulah. Tingkat buta huruf di sini tinggi sekali. Tentang kesehatan juga, tentang kebersihan itu belum sekali. Dalam hal pengaturan kami punya makan, kami punya pakai. Memang pemerintah beri kami bantuan, tapi melalui orang kedua, ketiga kami tidak menikmati. Macam dulu kita tinggal di Bubuk. Akhirnya sekarang kita lihat ini, berarti kita hampir sejahtera itu. Kita sudah di rumah yang baik, hampir semua. Tapi mudah-mudahan lagi sampai anak-anak bisa dapat lagi rumah yang baik. Di bantuan dari pemerintah pusat, makanya sudah sejahtera. Cuma mungkin karena kita orang Papua ini lebih terakhir dalam arti bahwa mungkin jauh, sehingga bantuan dari sana sudah salurkan lewat provinsi, kabupaten, terus kecamatan, bahkan sampai di kampung yang sehingga bantuan itu mungkin ada kikis datang sampai di kampung, tinggal tipis.
Ya sebenarnya masyarakat sendiri harus punya swadaya, tidak tunggu bantuan dari manapun. Tapi lihat manusia di Padua ini masih mengharapkan sumber dari pemerintah, mesti ada masukan. Sebenarnya kalau lewat bapak dorang ini, kita ini perlu swadaya. Jalan-jalan kita muat ini swadaya. Tidak bilang kopi ke lampion, tidak ada. Swadaya. Yang orang bilang ini kampung swadaya ini. Tidak perlu barang-barang itu. Barang itu juga belum ada. Tidak tahu kalau orang swadaya ini rasa lain juga. Orang bilang swadaya, katanya swadaya suhabis. Swadaya suhabis. Merdeka. Dan orang bilang kita sudah sejahtera. Ada dana bantuan dari presiden, sudah ada data melengkapi, ada BLT, ada berapa bagian uang lagi yang pemerintah harus jalurkan lagi, harus turun ke masyarakat. Swadaya suhabis. Sekarang baru kita masyarakat kampung pelosok ini rasa juga. Nah, ini macam uang 1 miliar itu untuk satu kampung. Uang banyak. Sampai dong lihat ini mesin sudah ada dulu, kita biasa perahu dayung, kayu tolak kayu. Sekarang sudah ada lagi. Motor ini berarti ada speed lagi, bantuan. Nó lebih senang lagi. Dia tidak ada swadaya suami. Kalau masyarakat Paluang belum tahu juga. Salah satu jalan itu kami kerja kelompok untuk menunjang ekonomi. Kami punya kelalaian hanya di ekonomi saja. Kalau ekonomi sejahtera mungkin kami bisa sisihkan sebagian untuk jadikan uang. Untuk kami ibu-ibu, kami bersatu kerja kelompok. Karena ini satu pengalaman. Kami kerja kelompok, mama tidak mengeluh. Biasanya mama mengeluh itu karena di rumah tidak ada apa-apa. Anak bikin pusing. Ini pribadi, bukan pribadi juga, tapi kebiasaan hidup kami di sini. Jadi kalau itu yang tadi mama bilang, kalau ekonomi itu cukup, macam hasil kebun, kami bisa jadikan uang untuk beli mungkin garam, sabun, pinang. Mungkin ada kelebihan lagi beli pakaian untuk anak-anak. Iya kan. Ya mungkin kegiatan seperti jahit-menjahit, latihan bikin kue kah. Untuk kita ke depan, kita kan di sini tidak tahu bikin kue, tidak tahu jahit-menjahit. Mungkin jahit-menjahit kita bikin kelambu. Kita tidak perlu minta ke kesehatan lagi kelambu jaring. Mungkin dana kampung kita beli kain-kain blok, jahit kelambu kan jadi. Kita semua menikmati kelambu itu. Jadi kita juga tidak berfokus ke isu-isu yang berkembang. Kami kan punya kegiatan di dalam kampung. Pendidikan. Iya, di sini perempuan kalau mau sekolah lanjut itu tidak bisa. Biasanya kata-kata orang tua tuh kalau perempuan tuh percuma sekolah. Karena nanti di ujungnya juga hamil. Harusnya tuh orang tua tuh dukung, bantu, kasih semangat begitu. Jangankan perempuan, laki-laki saja. Ya ke depan ya mungkin
aman-aman kah atau bagaimana? Iya, yang penting aman-aman saja. Kalau bisa pemerintah harus bantu kita berupa satu rumah yang layak huni. Karena satu rumah di Padua ini itu ada 4-5 kakak yang berdiam dalam satu rumah. Jadi dalam hal ini kami masih perlu perhatian khusus dari pemerintah untuk melihat kesejahteraan masyarakat ini, ya, dalam hal pendidikan, pembangunan, itu harus diperhatikan. Ya. Mama harap pemerintah tolong perhatikan kita. Kita hidup dalam damai, kita hidup dalam keadaan yang sehat. Kami sekolahkan anak bahkan sampai ke luar negeri. Macam itu, macam saya bilang mesti tambah rumah supaya dia kelihatan kampung tuh. Itu mesti tambah rumah di pojok-pojok ini. Itu harus ada rumah, baru ada. Macam dulu di sini, dulu ada rumah baru, sekarang dia kelihatan sejahtera ini. Dulu tidak ada rumah itu, dia kurang pemandangan. Sekarang ada rumah baru, dia pemandangan. Ya bisa mungkin dari pemerintah Pemda bisa berikan kami perumahan yang layak supaya jangan kami ganti-ganti atap. Terus mungkin kami punya transportasi, tolong pemerintah perhatikan kami. Tidak mungkin pemerintah suap kami lagi. Cukup berikan kami seperti kendaraan, berikan kami rumah. Kami kan manusia dewasa bisa kelola sendiri. Pendidikan, semua kehancuran dari pendidikan. Perhatikan sekolah. Di sini guru-guru bisa kasih tinggal sekolah terlalu lama sekali. Terus pemerintah juga mulai dari kampung sampai yang di atas sana, perhatikan anak sekolah aja. Untuk tempat tinggal, semua perubahan itu dari pendidikan. Pendidikan masyarakat juga. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku. di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku saya semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah